Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum kayak gini kan warahmatullahi wabarakatuh. langsung kirim kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-munafiqun. Sekarang halaman 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Memasuki tafsirannya. Wa idza qila lil munafiqin, dan apabila disampaikan atau dikatakan kepada orang-orang munafik itu, aminu mithla imani ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kalian seperti iman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman seperti apa? Wahwal imanu bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu iman dengan hati, dengan lidah, dan sekaligus dengan anggota badan. Al-jawarih itu artinya anggota tubuh, anggota badan. Dan yang dimaksud dengan kalimat anggota badan atau al-jawarih ini adalah dengan perbuatan nyata, tindakan yang nyata sehari-hari. Nah, apabila disampaikan kepada mereka hal seperti ini, apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maksudnya, jadalu, mereka membantah, mereka melawan dengan mulutnya. Wa qalu, dan mereka katakan, anusaddiqu mithla tasdiqi dhi'afil aqli war ra'yi. Apakah kami akan membenarkan seperti membenarkan atau pembenaran orang-orang yang lemah akal dan pendirian atau pendapat, pendirian, lemah akal dan pendirian. Fanakuna nahnu wahum fis safahi sawa. Lalu kami dan mereka menjadi sama dalam kedunguan. Mereka siapa? Mereka para sahabat Rasulullah tadi. Jadi seperti itu jawaban mereka. Kalau kami harus membenarkan seperti orang-orang yang lemah akal dan lemah pendirian itu membenarkan, menunjuk sahabat-sahabat Nabi ini, membenarkan apa? Membenarkan ajaran Allah, membenarkan kerasulan, membenarkan Allah. Kalau kami harus membenarkan juga seperti orang-orang lemah akal itu membenarkan, maka kami dan mereka sama. Sama apa? Sama dalam kedunguan, kata mereka, orang-orang munafik ini. La, tidak, kata mereka lebih jauh, lebih lanjut. La naf'alu ka fi'alihim. Kami tidak akan melakukan atau berbuat seperti perbuatan mereka, yaitu membenarkan jalan lembut kebenaran yang datang dari Allah ini. Di sini ada penjelasan kosakata as-sufaha. Jam'u safihin adalah bentuk jamak dari kata tunggal safih. Safihin itu bentuk tunggalnya. Jam'u safihin. Wa huwal jahilu, yaitu orang bodoh. Ad-dha'ifur ra'yi, yang lemah pendirian atau lemah pendapatnya. Al-qalilul ma'rifati bimawadhi'il manafi'i wal madarri, dan sedikit pengetahuannya tentang tempat-tempat yang bermanfaat dan yang mendatangkan bahaya. Tapi Allah menjawab apa yang mereka katakan ini. Jawabannya mulai dari ala innahum. Ala innahum humus suha walakin la ya'lamun. Faraddallahu alaihim. Maka Allah membalas mereka atau menjawab mereka dengan mengatakan bi annas safaha maqsurun alaihim, bahwa kedunguan itu terbatas hanya atas diri mereka saja, kata Allah. Maqsurun itu terbatas. Terbatas hanya atas diri mereka saja, atau dengan kata lainnya, hanya mereka, orang-orang munafik itu saja yang dungu, yang bodoh. Yang kalau sahabat Rasul nggak bisa, kata Allah, disebut manusia dungu. Wahum la ya'lamuna dzalika anna ma hum fihi huwad dhalalu wal khusran. Sementara mereka tidak mengetahui hal itu. Anna, bahwa ma hum fihi, apa yang ada pada mereka, huwad dhalal, itulah kesesatan, wal khusran, sekaligus
kerugian. Segitunya ngaku benar dan membalikkan masalah dengan menuding para sahabat itu orang dungu. Sementara mereka justru mengaku benar. Padahal mereka dalam kesesatan. Maling teriak maling itu sudah lama. Lempar batu sembunyi tangan. Manusia-manusia tidak bertanggung jawab. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Haula'il munafiqun, orang-orang munafik itu, idza qabalul mu'minina, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka katakan, saddaqna bil islami mithlukum. Kami membenarkan Islam ini seperti kalian juga membenarkannya. Kalau kalian menerima Muhammad sebagai Rasul dan mengimani, maka kami pun menerima sepenuhnya Muhammad sebagai Rasul. Kalau kalian menyambut Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, kitab suci yang terakhir, dan kalian meyakini sepenuhnya kebenaran isi kandungannya, kebenarannya, maka kami pun seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim wa idza sarafu, dan apabila mereka kembali, wa dhahabu ila zu'amaihim, dan mereka pergi ke para pemimpin mereka. Zu'ama itu artinya para pemimpin. Wa ru'asaihim, dan para petinggi mereka. Al-kafaratil mutamarridina 'ala Allah, yang kafir dan mengingkari Allah atau melawan Allah. Qalu inna ma'akum, mereka katakan, akkadu lahum, tandaskan, mereka tegaskan, annahum, bahwa mereka sendiri, ala millatil kufri, tetap atas agama kekufuran, wa annahum lam yatrukuha, dan bahwa mereka belumlah meninggalkan, tidak meninggalkan ajaran ingkar kepada Allah ini. Mereka lalu melanjutkan sesuai firman Allah ini, innahnu mustahzi'un wa innama kanu yastakhiffuna bil mu'minin. Mereka itu hanyalah menganggap remeh, mempermainkan orang-orang yang beriman. Yastakhifun itu menganggap enteng, menganggap remeh, tidak berharga orang-orang yang beriman. Wa yaskharuna minhum, sekaligus memperolok-olok mereka, mengejek mereka, bi'idharil iman, dengan cara menampakkan iman yang sifatnya hanya kepura-puraan saja. Padahal hatinya masih kental dengan kekufuran. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan yujazihim bistihzaihim, akan membalas mereka dengan memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum, ay yumahhiluhum, dan akan membiarkan mereka atau menangguhkan mereka, liyazdadu dhalalan, agar mereka kian bertambah sesat, wa hayratan, dan bingungan, wa taraddudan, dan keraguan-raguan, fi tughyanihim, dalam tindakan mereka yang melampaui batas, bitajawuzihim al-hadda bil kufr, dengan tindakan mereka melampaui batas melalui kekufuran itu, atau dengan atau oleh sebab kekufuran itu. Tughyan itu berakar pada kata kerja togho, madinya, yatgho, mudhari'nya, tughyanan. Apa itu tughyan? Di sini dijelaskan lagi. At-tughyan adalah mujawazatul hadd, artinya tindakan melampaui batas. Wa minhu, di antara ayat yang menunjukkan bahwa kata tughyan itu melampaui batas adalah inna lamma taghal ma'u hamalnahum
fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air sudah meluap, sudah melampaui batas kewajaran, kami angkut kalian, hamalnahum, kami angkut mereka fil jariyah, di dalam bahtera atau perahu Nabi Nuh. Surahnya surah Al-Haqqah ayat yang ke-11. Nah, di sini kata tagha menunjukkan bahwa sudah melampaui batas. Saya tanya, kalian pernah mendengar kata taghut? Pernah. Apa artinya? Melampaui batas. Orang yang melampaui Orang yang batas. Saking hebatnya, lebih dari zalim loh. Sudah lebih dari zalim. Zalim sendiri sudah melampaui batas, tapi taghut itu di atasnya zalim. Fir'aun itu zalim apa tidak? Lebih dari zalim. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu menemui Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Telah berlaku taghut, lebih dari sekedar pelaku kezaliman. Hanya taghut itulah yang pantas buat dia. Dan mengaku dirinya Tuhan. Tuhan tertinggi lagi. Wa qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Karena ngaku-ngaku tertinggi, ngaku-ngaku Tuhan, maka dibenamkan di kerendahan sekalian. Yaitu di kedalaman dasar laut merah. Tapi kalau merasa diri masih rendah, mengalah, maka Allah akan tinggi. Akan tinggikan. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Maka orang yang rendah hati itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, itulah arti taghut, at-tughyan. Ya'mahun al-amah. Ini ya'mahun itu berasal dari kata al-amah. Apa itu al-amah? At-tahayyur, kebingungan, wat taraddud, dan kebimbangan. Lam yadri, tidak tahu, aina yadhhab. Lalu dijelaskan lebih lanjut, al-amah mithlul amah. Kata al-amah itu dari segi arti seperti al-amah. Bedanya, illa annal amah, illa anna itu hanya saja. Kata al-amah itu yang artinya buta, amun fil basari war ra'i, umum berlaku dalam penglihatan mata kepala maupun penglihatan dengan mata pikiran atau hati. Dua-duanya dicakup dan lebih umum sekali berlakunya itu dalam penglihatan mata kepala. Al-ama kan artinya buta. Orangnya adalah al-a'ma, jamaknya umyun. Maka ada kalimat dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-ama itu masdarnya. Nah, kalau al-ama itu adalah kebutaan tapi dalam mata, berlakunya pada mata kepala, wal amah yang ada hak ujungnya, fir ra'yi khassah, khusus berlaku dalam hal pandangan atau pendapat, pendirian. Itu bedanya antara al-amah dengan ar-ra'yi dengan al-amah. Al-amah itu tentang pikiran dan hati. Yang fisik itu justru al-amah. Nah, dari kata al-amah inilah ya'mahun terbentuk. Nah, ya'mahun itu kata kerjanya. Maka dibahasakan dalam terjemahannya itu dengan mereka terombang-ambing, tak menentu, dalam kebingungan, kebimbangan, keraguan-raguan, kemana harus berpijak. Begitulah gambaran orang-orang munafik di muka bumi ini. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Nah, maksudnya mereka tinggalkan petunjuk yang baik dan mereka mengambil kesesatan dalam berpikir, kesesatan dalam cara hidup. Begitu susunannya dalam bahasa Arab. Istarau ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi petunjuknya ini dijadikan alat tukar, gitu ya. Petunjuk diberikan kepada yang lain, sementara ad-dhalalah kesesatan mereka ambil. Ulaikal munafiqun, orang-orang munafik itu ba'u anfusahum. Tahu arti ba'u? Menjual
ba'u anfusahum, menjual diri mereka fi safqatin khasirah, dalam transaksi yang rugi, dalam jual beli yang rugi. Safqah itu jual beli. Fa akhadhul kufra, maka mereka mengambil kekufuran, wa tarakul iman, dan mereka meninggalkan keimanan. Apa hasilnya? Fama rabihat tijaratuhum, ay ma rabihu fiha syai'an. Mereka tidak meraup untung sedikit pun dalam transaksi jual beli itu. Bal khasirul hidayata, justru mereka rugi. Rugi hidayah, maksudnya rugi akibat kehilangan hidayah atau petunjuk Allah dalam hidup mereka. Limasirihim ilan nar, karena tempat kembali mereka ke neraka. Al-mu'abbadati alaihim, yang kekal atas diri mereka. Wa hadha huwal khusranul mubin, dan inilah kerugian yang nyata itu, yaitu keberadaan mereka kelak dalam siksa neraka, kekal untuk selamanya, dan tidak diberikan waktu kesempatan sedikit pun untuk keluar dari neraka. Kalau orang yang masih punya iman di dalam hati, mereka masih bisa, walaupun naudzubillah juga, tapi ini mereka merasakan siksa dengan dasar keimanan, walau hanya seberat dzarrah di dalam hati mereka, yang akan menyelamatkan mereka akhirnya dari siksa api neraka setelah sekian lama mereka berada di dalamnya. Para penghuni neraka itu bertengkar satu sama lainnya, saling menyalahkan. Akhirnya nanti seperti itu di sana, di alam akhirat nanti. Yang lemah, yang menjadi korban, orang-orang yang memangsa mereka, itu nanti protes di dalam neraka. Katanya apa? Wahai bosku, gara-gara kalian kami ada di sini. Tolong selamatkan kami sedikit aja dari siksa seperti ini. Apa kata bos-bos mereka? Ya udahlah, ngoncong, sabar baik. Kita udah sama-sama di sini, ngapain lagi sih? Udahlah, nggak bisa katanya. Protes mereka, tapi ya nggak ada jalan keluar lagi. Minta keringanan, sehari, 2 hari aja diringankan dari siksa. Tertolak permohonannya. Melihat ahli surga makan minum nikmat, dijamu oleh ilahi Allah Ta'ala di dalam surga mereka. Mereka ingin dan mendambakan santapan itu. Mereka bilang, boleh dong berbagi dikit. Apa jawab orang-orang ahli surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman ini untuk kalian orang-orang kafir. Gak ada jalan lagi. Na'udzubillah ya, minan nari wa min ahlin nar. Wa ma kanu muhtadin wa lam yahtadu fi amalihim, dan dalam amal mereka, dalam perbuatan mereka, mereka tidak memperoleh petunjuk ilal haq, menuju kebenaran, wal iman, dan keimanan, wassawab, dan tepat sasaran. Jauh, enggak tepat sasaran, jauh dari iman, jauh dari kebenaran yang hakiki. Karena mereka telah menggadaikan kebenaran itu atau menukarnya dengan kesesatan, tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya mereka memang sedang dalam kesesatan yang sangat nyata dan dalam kerugian yang sangat nyata. Sampai poin ini sebelum masuk tadribat, ada pertanyaan? Ustaz, kalau Ya. Allahu alam bisawab sama wasawab ini sama enggak? Sama. Di bawahnya kan ada tertulis wallahu a'lam bissawab. Oh iya. Allah mengetahui kebenaran. Maksud kebenaran di sini adalah ketepatannya. Ya, Allah lebih mengetahui yang tepat, sehingga kalau sudah tepat benar akhirnya. Cuma orang nggak mau capek, sehingga diterjemahkan aja dengan hanya Allah yang mengerti, yang tahu kebenaran, yang maha tahu kebenarannya. Allah maha tahu kebenaran. Memang shawab itu kebenaran, tapi kebenaran lebih pada ketepatan masalah.
tepat sasaran, nggak melenceng sana sini. Itu namanya as-shawab. Kalau al-haq, materinya, kebenaran materi itu datang dari Allah. Itu kebenaran. Itu al-haq. Kalau as-shawab, ketepatannya. Tidak melenceng lagi ke sana kemari. Pas. Pak Ustadz bisa tanya. Ya, silahkan. Di situ tafsir yang wa iza laqul ladzina amanu qalu amanah. Tafsir yang ini Pak Ustadz, sodaqona bil islami mislukum atau mislakum itu? Shaddaqna bil islami mithlukum. Kami membenarkan Islam ini seperti kalian membenarkan. Jadi badal dia dari na-nya. Jadi badal Mithlakum di sini artinya adalah seperti kalian membenarkan Islam, kami pun membenarkannya, tapi pura-pura. badal dari domir tadi ya. Iya, badal dari shaddaqna, dari na-nya itu, dhamir na-nya. Dhamir na-nya ini kan fa'il kan? Maka mithlunya pun menjadi marfu' karena dia menjadi badal dari mubdal minhu na yang juga fi mahalli raf'in fa'il. Coba kita lihat mulai dari wa idza laqul ladzina amanu. Laqu itu fi'il bukan? Fi'il tadi Fi'il madhi. Wawunya itu waw apa namanya? domir jadi fa'il. Dhamir dia jadi fa'il ya. Sebelum waw ini masuk, bagaimana kita membaca laqu itu tadi? Lakom. Bacanya laqiya. Jadi fi'il madhi untuk tunggal laqiya. Mudhari'nya apa? Yalqa. Laqiya yalqa. Kalau laqiya itu fi'il madhi untuk satu orang yaitu dia. Kalau dua orang Lakia. laqiya. Untuk tiga ke atas Aku. laku. Tadinya maunya laqiyu, tapi lalu dihilangkan ya-nya itu dan kemudian dicukupkan dengan laku saja. Harokat ya-nya dipindahkan ke atas qaf. Jadi asalnya laqiya laqiya laqiyu, laqiye, laqiya laqiya laqiye jadinya. Nah, karena sulit untuk mengucapkan laqiyu, maka dirobahlah dalam bahasa tata bahasa menjadi laku. Nah, inilah laku fi'lun madin. Mabni karena madhi. Ya. Mabni ala apa coba? Mabni ala hazfi harfil illah. Begitu ya. Karena dia termasuk apa? Kata kerja mu'tallul akhir. Maf'ulnya jumlah itu. Alladzina amanu. Bukan jumlah, alladzina itu saja. Alladzina ya. Itu yang menjadi maf'ul bihnya. Isim mausul fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Amanunya menjadi Fi'il madhi. oke, fi'il madhi. Mabni ala dham. Wawunya wawu jamak fa'il. Fa'il, betul. Kalau begitu jumlah bukan. Jumlah apa Jumlah. namanya amanu ini? Fi'liyah. Fi'liyah, betul sekali. Apa kedudukan jumlah fi'liyah amanu ini sekarang? Fa'il. Bukan fa'il, bukan apa. Terus la mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan, tidak ada jabatan apa-apa. Tahu sebabnya kenapa jumlah ini tidak memiliki jabatan apa-apa? Karena dia silatul mausul. Karena dia jumlatus silah. Amanunya namanya jumlatus silah. Kan dalam bahasa Arab, setiap kali isim mausul dipakai, digunakan, setelahnya harus ada jumlah. Dan jumlah itu dinamakan jumlatus silah. Jadi alladzina kedudukannya apa tadi? Maf'ul bih. Alladzina isim mausul. Kedudukannya apa? Maf'ulun bih. Bukan mansub, tapi fi mahalli nasbin. Karena dia mabni. Artinya kan orang-orang yang apa? Yang beriman.
Jadi ini failnya mana Ustadz? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah, failnya ladzina amanu. Oh, di sini ada 3 fa'il, ada 4 malahan. Failnya. Laku wawnya fa'il, amanu wawnya fa'il, qalu wawnya fa'il, amanna nanya fa'il. Maka saya tanya, fa'il yang ingin dicari di kata yang mana gitu loh. Kalau amanu yang dicari, maka wawnya itu menjadi fa'il. Kalau qalu, wawnya juga jadi fa'il. Kalau laku di awalnya, waw juga menjadi fa'il. Kalau amanna, kami beriman, kaminya, nanya itu yang menjadi fa'il. Amana asalnya, a-nya dipanjangkan. Wazannya adalah af'ala. Yu'minu mudhari'nya, yuf'ilu wazannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu aman. Apabila mereka berjumpa orang-orang yang beriman. Umumul balwa. Yang lain tahu nggak umumul balwa itu apa? Ayo Bapak Ibu tahu nggak istilah umumul balwa? Kesalahan yang sudah umum, yang sulit untuk dihindarkan lagi, dihindari nggak bisa lagi. Emang udah segitunya. Dan biasanya dalam kasus hukum Islam, hal-hal yang sifatnya umumul balwa itu dimaafkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam tadribat. Nomor 1, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1, bagian A berarti. Wa ma hum bimu'minin. Ada yang mencoba? Padahal mereka bukan orang-orang beriman gitu. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ada yang kurang sedikit lagi di situ. Jadi gini, kalau ada ma ini kan huruf nafi ya, yang berarti tidak, lalu disusul dengan huruf ba. Kalau menemukan semacam ini, banyak kan litakid itu menunjukkan benar-benar. Padahal mereka benar-benar bukan orang yang beriman atau benar-benar tidak beriman. Nah, boleh juga begitu. Hadirnya ba ini adalah litakid. Menegaskan. Biasanya memang hadir pada ma an-nafiyah begini atau huruf nafiyah, tidak harus ma. Contoh, alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah itu benar-benar hakim teradil? Itu caranya. Alaihissallahu bi'ahkam. Begini, ma dalam bahasa Arab itu banyak sekali macamnya. Ada ma an-nafiyah namanya, ada ma al-mausuliyah namanya, ada ma al-masdariyah namanya, ada ma al-istifhamiyah namanya, ada ma asy-syartiyah namanya, ada ma az-zaidah namanya. Jadi banyak sekali konteksnya, tergantung kalimat. Kalau mahum bimu'minin, ma-nya dianggap isim mausul, bagaimana cara kita menerjemahkannya? Padahal yang mereka dengan orang beriman. Gak paham, susah memahaminya. Padahal, wa-nya kan padahal nih, wa-nya al-haliyah kan. Padahal, ma-nya dianggap yang ceritanya nih. Padahal, yang mereka dengan orang-orang yang beriman. Ba-nya akhirnya berarti dengan, bukan ba li takkid lagi. Karena kita mempersepsi sementara bahwa ma-nya mungkin dianggap sebagai ma al-mausuliyah. Dan begini-begini ini harus jeli. Jeli atau ada kepekaan linguistik, ada kepekaan bahasa, selain ada rambu-rambu yang mengawal kita agar kita tidak keliru dalam mempersepsi atau menebak ma ini ma apa begitu. Coba saya ambil contoh. Pahami ya? Ma apa ini? Ra'aitu ma fi jaibika. Terjemahnya, saya melihat apa yang ada di sakumu. Namanya ini adalah ma al-mausuliyah. Kalau ma az-zaidah. Kalau ma az-zaidah itu Ibu selalu digandengkan dengan idza. Dia hanya tambahan. Idza ma araftu baitaki adhabu ilaih. Apabila saya tahu rumahmu, saya pergi ke situ. Itu artinya. Jadi ma-nya yang ditambahkan setelah idza itu namanya ma az-zaidah.
Ma itu kalau dia dihubungkan kepada fi'il madhi diartikan tidak. Kalau dihubungkan kepada fi'il mudhari juga boleh diartikan tidak. Contoh, ada ayat nih yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna. Perhatikan ma-nya terhubung dengan khalaqtu yang fi'il madhi. Artinya aku tidak. Coba terjemahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Tidak terjemahnya. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembahku Allah Subhanahu wa taala di situ. Ma-nya bertemu dengan fi'il madhi, ma-nya ma'an nafiyah yang artinya tidak. Tapi kalau ayat itu dilanjutkan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma-nya dihubungkan dengan uridu fi'il mudhari. Artinya juga tidak. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan aku tidak minta untuk diberi makan. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ada dalam surah Adz-Dzariyat bagian-bagian ujung lah itu. Kalau ma istifhamiyah itu begini. Ma hadza istifhamiyah tuh. Ma abuka istifhamiyah. Tahu arti ma abuka? Apa kerja bapakmu? Ya. Nah, itu dia profesi. Lagi pula kalau dalam bahasa Arab pada umumnya di luar Al-Quranul Karim, jangan bawa-bawa tajwid. Jangan bawa-bawa tajwid, capek. Tajwid itu khusus lingkup Al-Quranul Karim. Namanya juga tajwidul Quran untuk membaguskan bacaan Al-Quran karena dia buku kitab khusus yang berbeda. Kitabullah, kalamullah. Ma makna qabla fi'lul madhi wa ma qabla fi'lul mudhari. Ma qabla al-madhi wa ma qabla al-mudhari bima'na la. Ma aqra al-kitab. Wa yajuz an taqul ma ana biqari. Nah, perhatikan itu. Ma ana biqari. Ma-nya nafiyah. Ada huruf ba. Saya benar-benar orang yang tidak bisa baca. Kenapa? Karena Jibril kan minta 2 kali 3 kali diulangkan ya. Iya. Iqra. Kata Rasul, mana biqari. Ulang lagi oleh Jibril, mana saya benar nggak bisa baca, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya baru Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini baru pakai tajwid nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus memantul qafnya? Khalaqnya qalqalah. Apa bedanya antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Antara qalqalah pada qaf dengan qalqalah pada khalaq, apa bedanya? Dengarkan dulu persoalan pada ia di tengah atau di ujung cara memilahnya itu berapa tugas kita terhadap huruf qalqalahnya. Kalau huruf qalqalah itu sudah sukun, tugas kita cuma satu, memantulkannya saja. Maka ia dinamakan qalqalah kecil. Oke. Kalau dia belum sukun, tugas kita 2. Pertama, sukunkanlah dulu seperti khalaqah. Setelah disukunkan, pantulkanlah suaranya. Oleh karena tugas kita 2, maka qalqalah medium. Qalqalahnya ya kalau dalam istilah tajwid yang populer sih istilahnya adalah kubra. Kalau tugas kita 3, maka ia dinamakan akbar, paling besar dia. Kapan tugas kita 3? Kalau huruf qalqalah itu bertasydid. Tugas kita 3. Pertama, mensukunkannya dulu.
karena tadinya belum sukun. Tugas kedua, memantulkannya. Tugas kita ketiga, menahan sejenak suara pantulan itu, baru melepaskannya. Tabbat yada lahabin wa tabb. Itu asalnya watabba. Dia bertasdid, dia berharakat fathah. Sukunkan dulu, tasdidnya ditahan, pantulkan setelah dilepas. Nah, tergantung tugas jadinya, bukan tergantung ia ada di tengah atau di ujung. Nah, hal-hal begini penting dalam konteks tilawatul Quran. Tapi kalau Arab pada umumnya, nggak usah deh, biasa baik. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kelar. Tidak usah diidghamkan. Baca doa juga sama ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau bukan ayat nggak perlu kita bermain tajwid, nggak apa-apa. Kalau pakai ayat, walaupun dia masuk ke dalam doa, karena ayat harus berlaku. Ustaz, jadi kalau azan asyhadu an la, boleh dong asyhadu an la. Kalau itu hubungannya tetap wahyu. Azan itu wahyu, bukan saya tanya. Wahyu bukan. Dia sunnah bukan. Maksud saya sunnah di sini masuk ke dalam kelompok hadis atau Al-Quran. Dia hadis, sunnahnya sunnah takririyah. Karena dia wahyu, maka berlaku bagaimana cara pengucapan dari awalnya. Jangan dirubah. Asyhadu an la tadi itu hadis Rasul itu sunnah namanya. Nah, oleh karena itu adalah wahyu, bagaimana cara pengucapan awal itu yang kita ikuti dengan tidak merubahnya. Ustadz, kalau ma-nya diartikan bukan, jadi ma-nya arti tidak sama ma artinya bukan sama tidak jadinya? Sama saja, tergantung kepantasannya atau tergantung kepada kalimatnya. Prinsipnya sama, ma untuk tidak atau ma untuk bukan. Jadi ma dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Sama juga dengan huruf waw. Dikira waw itu cuma satu, banyak sekali dia. Ada wawul hal, ada waw ma'iyah, ada wawul isti'naf, ada wawul atfi. Tidak selalu waw itu dan. Begitu juga huruf min. Apa arti min? Dari. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Artikan coba. Apabila dipanggil, diseru untuk sholat, min di situ, mi yaumil jumu'ah. Artikan. Ada, nggak mungkin dari. Kalau dari hari Jumat kelamaan azannya. Coba kalau saya bilang begini, ya akhi, hadzal waladu yabki minka. Apa arti min? Karena disebabkan oleh. Jadi banyak sekali. Enggak selalu satu kata berhenti maknanya pada satu saja. Kadang-kadang satu kata ia memiliki ragam makna, kadang-kadang sampai puluhan makna loh untuk pemakaiannya masing-masing. Begitu juga huruf fi huruf jar. Tidak selalu diartikan di dalam. Itu juga ala, tidak selalu diartikan di atas. Kadang-kadang nggak diartikan sama sekali. Coba kembali lagi ke tadribat tadi. Ala innahum humul mufsidun. Bagaimana mengartikan ini? Silahkan. Allah ingatlah. Innahum humul mufsidun. Sesungguhnya di sini kan ada dua hum kan. Hum itu artinya mereka. Tapi dalam terjemahannya tidak harus dua hum ini diartikan semua. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan. Jadi nggak usah menerjemahkan, ingatlah, sesungguhnya mereka lah. Dua kali mereka, pemborosan kata. Cukup dengan menambahkanlah. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu juga ayat selanjutnya, potongan ayat, yaitu ala innahum humus sufaha. Bagaimana menerjemahkan? Mereka lah orang-orang yang bodoh.
Ingatlah, sesungguhnya itu mereka itulah orang-orang yang bodoh. Yang kedua, sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ma-nya itu manafiyah. Diartikan tidak, hal mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Selanjutnya, qalu nama nahnu muslihun. sesungguhnya kami hanyalah orang yang melakukan orang yang melakukan perbaikan. Ya, bedakan para salih dengan muslih. Kalau salih itu untuk dirinya, kalau muslih itu untuk selainnya. Di sini muslih, mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan, bukan orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang baik, nahnu salihuna. Innama nahnu mustahzi'un. Bagaimana menerjemahkan ini? Sesungguhnya kami hanyalah orang yang memperolok-olok. Jangan lupa hanyalah. Hanyalah Kata hanyalah ini diambilkan dari innama itu sendiri. Innama kan dalam bahasa Arab, dalam istilah balaghah, adatul hasri. Itu kata yang digunakan untuk menghanyakan. Maka harus muncul terjemahannya. Walaupun kita tetap menerjemahkan sungguh. Sesungguhnya. Tapi kata hanya itu harus muncul. Yang ketiga, apakah maksud pertanyaan berikut ini? Qalu anu'minu kama amanas sufaha'u. Apa maksudnya? Mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana beriman orang-orang bodoh? Iya. Bagaimana maksud memahami pertanyaan ini? Siapa orang bodoh dimaksud? Yang dimaksud Beriman. sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, Menganggap. di sini adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beriman pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sulit dibayangkan, kalaupun ada, cuma nggak banyak. Lebih banyak sahabat. Apa arti sahabat? orang yang hidup di zaman Rasul. Orang yang hidup di masa Rasul, bertemu dengan Rasul, hidup sezaman, jumpa dengan Rasul, iman kepada Rasul, dan wafat dalam iman. Mereka yang dinamakan sahabat. Oke. Baik, kita batasi sampai di sini dulu pertemuan kita, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.